Dan dorobtu hanya Zaid. Kalau terjemahkan itu hanya Zaid yang saya pukul, bukan orang lain. Ini namanya raddul khata' fit ta'yin. Ya. Di dalam suratul Fatihah ada na'buduka. Tapi K-nya yang di belakang maf'ul B dikedepankan menjadi iyyaka na'budu. Kalau na'buduka, kami menyembah kamu, ada kemungkinan orang yang mendengar itu, ya sekarang kamu menyembah Tuhan, besok menyembah Siwa, besok lagi menyembah Brahma, besok lagi menyembah sapi dan sebagainya. Tapi kalau iyyaka, hanya kepadamu, hanya pada Allah, tidak yang lainnya. Maka ada makna taksis di sini, Bi an yakuna mukhatab yadunnu wuqu'ahu ala maf'ulin muayyan. Wa huwa waqi'un ala ghairihi ka qaulika Zaidan araftu. Di mana orang yang mendengar mukhatab orang kedua itu menyangka bahwa pekerjaan itu jatuh pada maf'ul tertentu, bahwa waqi'un ala ghairihi, itu terjadi pada orang lain. Ka qaulika Zaidan Araftu Zaidan. Kalau Araftu Zaidan kemungkinan juga saya mengetahui Zaid, kemungkinan yang lainnya. Tapi kalau Zaidan Araftu, hanya Zaid yang aku tahu. Ono kata-kata hanya, karena taksis, hanya kepadamu kami menyembah. Liman i'taqada annaka arafta insanan ghairahu wa yu'akkid hadza qaulaka la ghairahu. Kalau diberitahu lagi Zaidan araftu la ghairahu, tambah kuat. Jadi bukan selain Zaid, yang saya tahu itu hanyalah Zaid yang aku tahu, tidak yang lainnya. Itu tambah kuat, itu takkid la ghairna. Walidzalika la yuqalu ma Zaidan darabtu wala ghairahu. Walidzalika tidak mengatakan ma Zaidan darabtu wala ghairahu. Sekai nafi, ma Zaidan darabtu, bukan Zaid yang aku pukul dan juga bukan lainnya. Li'anna taqdim yadullu ala waqu'id darbi ala ghairi Zaid tahqiqan di makna al-ikhtisas. Wa qauluka la ghairahu yang fi dzalika fayatana qabani. Juga ini ma Zaidan darabtu, bukan Zaid yang aku pukul, wala ghairahu, bukan Zaid yang aku pukul, wala ghairahu, dan bukan yang selainnya. Apa artinya ma Zaidan darabtu? Bukan Zaid yang aku pukul, dan juga bukan lainnya. Li'anna taqdim yadullu ala wuqu'id darbi ala ghairi Zaid tahqiqan bi makna al-ikhtisas. Nah, kalau ini ada lagi, kalau dikai ma Zaidan darabtu, bukan Zaid yang aku pukul, ai ma darabtu Zaidan wala ghairahu tahqiqan li makna al-ikhtisas, maka la ghairu. Ikhtisas itu hanya khusus, hanya kamu saja, yang lainnya tidak. Wa kadza la yuqalu ma Zaidan darabtu walakin akramtu, li anna mabnal kalam laisa ala annal khata' waqi'un fil fi'li bi anna darba hatta taruddahu ila as-shawab bi annahu al-ikram wa innamal khata' fi ta'yidil madrub wa shawab walakin amron. Nah, gitu. Yang dinafikan itu bukan fi'ilnya. Ma Zaidan darabtu walakin akramtu. Ini yang dinafikan itu fi'ilnya. Padahal maksudnya Zaid itu dikedepankan supaya tidak timbul syak wa sangka bahwa yang mendapatkan pukulan itu bukan selain Zaid. Makanya
seperti ini. Ma Zaidan darabtu walakin akramtu. Ini tidak tepat karena yang dinafikan itu Zaidnya bukan darabtunya. Walakin akramtu. Ma Zaidan darabtu walakin akramtu. Ma darabtu Zaidan tidak usah ditakdimkan, tidak usah ditakdim. Wa innamal khata' fi ta'yinil madrub wa shawab walakin amran bil shawab. Yang benar mestinya begitu. Ma Zaidan darabtu walakin amran. Karena yang ditakyin itu adalah Zaidnya, bukan fi'ilnya. Bukan fi'ilnya. Amma fi babil istighal nahu Zaidan araftuhu fa in quddiral fi'lul mufassir qabla mansub falaysa mimma nahnu fihi li'anna al-maf'ul hina idzin ghairu muqaddam fala yakunu fi ila ta'kid bi i'adatil jumlah aw ba'da. Dalam nahwu ada bab namanya bab al-istighal. Ada masyhur. Dia dimansubkan oleh dhamir. Ya, misalnya Zaidan darabtuhu. Nek kayak domir berarti darabtu Zaidan yang mansub. Jadi mansubnya Zaidan darabtuhu itu karena domir. Tidak langsung darabtu atau Zaidan darabtu. Zaidan darabtu. Kalau Zaidan darabtu langsung maf'ul bih. Tapi kalau Zaidan darabtuhu karena dia mansubnya dengan domir, maka inilah yang dimaksud dengan babul istighal. Yang mansub karena dengan dhamir tidak langsung. Kalau Zaidan darabtu maf'ul bih langsung. Tapi kalau Zaidan darabtuhu, ini babul istighal. Masyhur itu, masyhur tidak langsung. Nahu Zaidan araftuhu. Lah itu orang ahli nahwu Zaidan araftuhu itu takdirnya adalah araftu Zaidan araftuhu. Jadi mansubnya itu karena ada fi'il yang di depan. Araftu Zaidan araftuhu. Mufassirnya ya araftu. Apa yang dihilangkan? Araftu. Mufassirnya mana? Araftuhu. Jadi Zaidan araftuhu itu araftu Zaidan araftuhu. Sesuatu yang disebutkan dua kali, araftu itu berarti takkid. Nah, orang modern tidak begitu. Karena asalnya itu araftu Zaidan, maka terus dikedaulukan itu mempunyai makna taksis sudah, takkid. Bukan karena mentakdirkan araftu Zaidan araftu, tapi asalnya araftu Zaidan kemudian kok digeser rutbahnya tartibnya itu berarti menunjukkan takkid itu ya ikhtisas. Maka sorotan keilmuannya adalah sorotan transformasi. Tapi gak dibahas karena itu urusan nahwu gitu. Falaisa mimma nahwu fihi li'anna al-maf'ul hina idzin ghairu muqaddam fala yakunu fihi illa ta'kid bi i'adatil jumlah. Jadi kalau dua kali araftu Zaidan araftu itu sudah ta'kid. Au ba'dahu qabla al-mufassir fa huwa mimma nahnu fihi fa yakunu li takhsis ma lam yusarrif anhu sarifun wa takhsis lazimun li taqdim ghaliban fi sa'il maf'ulat nahnu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau takdim ghaliban kebanyakan itu mempunyai makna takhsis, takdim. Lazimun li taqdim ghaliban itu kebanyakan.
Seperti contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surat Al-Fatihah. Aina khusyuka bil ibadah wal isti'anah. Wa nahu la ilallahi tuksarun. Asalnya tuksaruna ilallah. Hanya kepada Allah kalian nanti dikumpulkan. Itu mempunyai makna taksis di sini. Wa ilallahi tuksarun. Ali Imran. La ilaha ghairihi. Wa qad yufidu walau at-taksis sayan akhar bahwa ihtimam bil ma'mul al-muqaddam walidhalika kana al-aula indal jumhur takdirul amil fi bismillahi mutaakhiran fayuqaddar matalan aqra'u fa in qila qad dzukira muqaddaman fi qouli ta'ala iqra bismi rabbika ujibu bi anal aham thumma dzikrul qira'ah di anna awal suratin nazalat thumma nubihat nabahtu min ziyadati ala anasarta ifadati taqdim al-ikhtisas ala yastaujibal ma'mul at-taqdim rutbatan ka asma'il istifham wa an la yakuna sampun muqaddaman bahwa makna qauli au bil wad'i an wa an la yakuna sababan di islahi tarkib wa amma thamud fahadainahum ya oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap jar majrur itu ada ta'alluqnya. Muhammadun fil bait, Muhammadun fil bait, fil baiti jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdirul ka'in. Yang menjadi khabar itu bukan fil baiti tapi ka'inun atau istaqar. Itulah artinya ta'alluq. Dalam nahwu al-khalat an-nahwiyah case grammar, case ya, status grammar, case grammar yang dekat dengan nahwu Arab gitu. Awalnya protes pada Chomsky karena Chomsky kurang dalam, maka yang lebih dalam itu ya harus seperti nahwu tradisional, ini fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, setiap jar majrur itu ada ta'alluqnya. Fatah Muhammad al-bab bil miftah. Munculnya kata-kata bil miftah karena ada fatahah. Nggak fatahah nama nggak muncul. Atau akala bil miftah. Nah, adanya fil baiti muncul karena ada kainun, karena berada. Berada itu mesti di mana? Atau istaqarra. Di sini Kamal Ibnu Badri dulu yang mengajar saya protes. Iya kalau istaqarra, kalau jalan sana kemari tetap istaqarra. Ya, nah dalam nahwu khalat an-nahwiyah setiap jar majrur itu ada ta'alluq. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kok Bismillah? Dengan nama Allah. Karena saya membaca aqra. Jadi Bismillah jar majrur muta'alliqun bi makhdhufin taqdiruhu aqra'u atau abda'u. Saya mulai. Saya membaca, saya mulai. Dalam nahwu tradisional di al-jurumiyah atau mutamimah al-jurumiyah i'rabnya seperti itu. Bismillah ba jar majrur muta'alliqun bi makhdhufin taqdiruhu abda'u atau aqra. Orang Arab sekian abad yang lalu sudah menciptakan ta'alluq. Jar majrur muta'alliqun bi makhdhufin taqdiruhu abda'u atau aqra. Baru muncul tahun 57 jernih hebat. Menamakan dirinya nahwu at-taulidi, at-tahwili, transformasi grafik grammar, yang mengatakan adanya sesuatu yang dibuang, delete. Bismillahirrahmanirrahim itu di deep structure-nya, di otak itu abda'u bismillah atau aqra'u bismillah, tapi dibuang, tinggal yang meluncur
di mulut tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya? Al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu akbaru atau akbar. Wong Arab luwih dhisik. Adanya dua strata, yang satu di batin, yang satu di zahir. Yang satu di otak, di awang-awang, yang satu keluar dari mulut, diproduksi, diberi baju. Itu baju. Fonologi itu baju. Pembungkus. Fonologi berhubungan dengan yang zahir. Nah, di sini ya. Makanya di sini gimana tuh? Fi bismillahi mutaakhiran fayuqaddar matalan aqra'u. Waqad yufidu wara at-tafsir sayan akhar wa huwa al-ihtimam bil ma'mul al-muqaddam. Jadi kalau sesuatu yang didahulukan itu tidak saja hanya ihtimam, tidak saja ikhtisas, tapi juga ihtimam. Kalau ikhtisas itu hanya, tapi kalau ihtimam sesuatu yang difokuskan, sesuatu yang diperhatikan, ihtimam. Seperti Bismillahi. Bismillahi itu mutaakhiran, karena di depannya itu akra'u, tapi dibuang, hanya di otak, di awang-awang. Fa'in kila qad dzukira muqaddaman bi qouli ta'ala iqra bismi rabbika, itu iqra dalam surat Al-Alaq tidak lagi dimakhdhufkan, tapi disebutkan iqra bismi rabbikal ladzi. Ujibu bi anal aham tuma dzikrul qira'ah li ana awal suratin nazalat. Di sini disebutkan bahwa yang terpenting bi anal aham tuma dzikrul qira'ah li ana awal surat. Karena awal surat maka perlu tidak usah disembunyikan, iqra-nya harus disebutkan. Karena untuk pertama kali saya paham bahwa bismi rabbika itu bergantung pada Allah, itu hubungannya dengan qiraah. Nah, itu pelajaran yang pertama, bahwa mengerjakan sesuatu, membaca sesuatu itu harus bergantung pada Allah. Karena ini awal ayat, awal surah nazalat, maka tidak dimakhlufkan, tidak dimakhlufkan, karena untuk memberikan pelajaran bahwa dengan nama Allah itu, menyertakan nama Allah itu dalam rangka membaca, dalam rangka mengerjakan sesuatu, maka tidak ditakdirkan, maka dimunculkan iqra bismi rabbikal ladzi. Bi anal aham tsumma dzikrul qira'ah li ana awal suratin nazalat. Tsumma nahbatu min jadati ala anna sarta ibadati taqdim al-ikhtisas alla yastaujiba al-ma'mul at-taqdim rutbatan ka asma'il istighfar. Syaratnya kalau sesuatu itu yang mestinya di akhir kemudian dikemukakan, ditaruh di depan, itu mempunyai arti ikhtisas atau ihtimam. Dengan syarat itu bukan kalimat yang wajib di depan seperti istifham. Anta min aina? Min aina anta? Memang seharusnya sudah min aina dulu, istifham dulu, itu harus. Istifham dulu itu harus, merupakan keharusan. Itu sudah merupakan keharusan.
Jadi kalau sesuatu yang akhirnya itu sesuatu yang mestinya letaknya di akhir kemudian diletakkan di depan, itu mempunyai arti ikhtisos atau tidak, dengan syarat yang dikemukakan itu bukan isim-isim yang memang harus diletakkan di awal. Man anta man, oleh anta man. Istifham itu harus bisa beril kalam, harus bisa beril kalam. Anta man, man anta. Ain Alkitab, Alkitab aina, oleh. Jadi harus ain Alkitab. Itu bukan lagi mempunyai ikhtisos karena memang letaknya sudah di depan. Wa an la yakuna sababan li islahi tartib. Wa amma tamudu bahadainahum ala anna ba'dhum ka ibnul hajib aba ayakuna taqdim yufidul ikhtisas. Wa wahama min dhanni dzalika wastadalla bi ta'ala wa budillah mukhlishan lahuddin. Wa bi ta'ala balillah fa'bud wa taba'u Abu Hayyan wa qadha sahibul falaqid da'ir wastadalla bi ta'ala kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu walladzi awqa'am bi dzalika dhanna anna ikhtisas wal hasad wa fi dzalika ba'dun, masuk dalam bab namanya al-hasad. La ilaha illallah itu hasad, innama hasad, ma dengan ilah hasad, la ilaha illallah itu hasad atau qasad. Wa amma tamudu fahadainahum wa an la yakuna sababan islahi tarkib. Fahadaina tamuda lu didahulukan. Wa amma tamudu fahadainahum ala anna ba'dhum ka ibnul hajib aba ayakuna takdim yufidu taksis. Wa wahama min dhanni dzalika wastadalla bi qouli ta'ala wa'budillaha mukhlishan lahuddin. Artinya mukhlishan ad-din lahu. Ibnu Hajib menolak bahwa sesuatu yang ditaruh di depan itu mesti taksis. Tidak, Ibnu Hajib. Wa'budillah mukhlishan lahuddin. Wa'budillah mukhlishan ad-dina lahu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lakafirun. Menolak Ibnu Hajib bahwa sesuatu yang dikemukakan itu tidak mesti mempunyai makna ikhtisas. Dalam ayat-ayat ini tidak ada ikhtisasnya. Wa'budillah mukhlishan lahuddin. Biasanya begini ini karena musiknya. Misalnya ad-dina lahu kayaknya. Tamam Hasan ketika menafsiri in hadani lasakhirun, sekalipun in kadang bisa beramal in hadaini lasakhirun, kemudian ditakfif jadi in hadaini boleh in hadani. Tapi kalau dibaca in hadani lasakhirun itu memberatkan musiknya, bukan ekroknya. Enak in hadan lasakhirun, in hadan gak enak, terus lasakhirun. Maka lebih baik dibaca in hadani lasakhirun karena musiknya lebih enak.
Inna nazzalna dzikra lahu lahafidun. Bunyi kan kaf lahafiduna lahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nune ya dihilangi. Mestinya kan liya'buduni saya itu, bukan liya'buduna. Ya sabuna bukan nun itu. Nunnya nun saya itu. Tapi lebih baik ya-nya dihilangkan karena musiknya illa liya'budun. Saja ini kan liya'buduni. Wajib ya. Ada ya-nya tapi di Al-Quran tidak ada ya. Jadi bedanya apa dengan ya'buduni dengan ya'buduna? Beda. Kalau ya'buduna Pak Ono, karena mansub sebenarnya harus dibuang. Maka kan harus dibuang, maka liya'budun. Liya'buduna nih asalnya. Liya'buduni ono yae. Kalau nek ono yae, wakafnya gak enak. Illa liya'buduni gak enak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nih-nya dihilangkan. Karena apa? Karena tidak mungkin al-iltibas campur aduk dengan ya'buduna. Makanya ya-nya boleh dihilangkan. Liya'budun. Ini enak. Itu memberatkan musiknya, yang penting kan musiknya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun wa inna lahafiduna lahu. Musik lagu dalam bahasa itu penting karena kecenderungan seseorang makhluk itu kepada yang enak. Di sini Ibnu Hajib menolak kalau sesuatu yang di belakang kemudian diajukan itu mempunyai makna ihtimam wal ikhtisar. Wa'budillah mukhlishan lahuddin, tak orang taksisnya sama sekali. Balillah fa'bud. Mestinya bal fa'budillah. Wa taba'u Abu Hayyan juga mengikuti pendapatnya Ibnu Hajib wa kadza Shahibul Falaqid Dair wastadalla bi ta'ala kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu. Ulan awalnya kan hadaina kullan hadaina nuhan, tapi dikedepankan nuhan hadaina. Di sini tidak ada makna taksis sama sekali. Walladhi awqa'am fi dzalika dhannun anna al-ikhtisas wal hasr wa bi dzalika bahun. Mengapa mereka mengatakan ikhtisas? Kalau tidak ikhtisas seperti al-hasr. Hasr itu hanya melingkupi, hasr itu melingkupi. Asalnya khasara yukhasiru itu mengepung. Khasara kufaru Quraisy baitan Nabi qabla al-hijrah. Khasara yukhasiru itu mengepung. Jadi menyendirikan karena penting, mementingkan. Hasr itu bisa nafi, bisa nafi setelahnya ilah. Itu hasr. Wa ma Muhammadun illa rasul. Bukan qasr. Apa? Qasr itu hasr. Qasr. Innama juga innama. Innamal mu'minuna ikhwah, hanya orang-orang mukmin yang ikhwah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Hanya Muhammad yang rasul, yang lainnya bukan. Itu pokoknya nafi, tidak harus ma ya. Pokoknya harus huruf yang bermakna nafi. La ilaha illallah. Laisa ya. Laisa boleh. La ilaha, pokoknya nafi kemudian ilah. Qasr.
faedahnya khasar. Faedahnya mengelilingi, menyendirikan karena penting. Waladhi raja'ahu as-Syekh Taqiyuddin As-Sabaqi fi ta'lifin lahu fil mas'alah taghayuruhuma faqala al-hasru nafyun ghairul madhkur wa itsbatul madhkur wal ittisas wasrul khas min jihati khususi fa yuqaddam lil itimam bi min ghairi ta'arrudin li nafyi ghairihi wa inna ma ja'a an-nafyu fi iyyaka na'budu lil ilmi bi anna qailihi la ya'buduna ghairallah walidha lam yattarid dzalika fi baqiyatil ayat fa inna qawlahu afa ghairu dinillahi yabghun lau ju'ila fi makna ma yabghuna illa ghairu dinillah wa hamzalil inkar kahila alaihi lazima ayakunal munkar al hasru la mujarradu bagihim ghairu dinillah walaysal murad kadzalik alihatan dunallahi turidun al-munkar iradatuhum alihatan dunallah min ghairi khasrin intaha. Al-khasr adatnya namanya adawatul qasri, maknanya khasr hanya. Waladhi raja'ahu as-Syekh Taqiyuddin As-Sabaqi fi ta'lifin lahu fil mas'alati tughayyiruhuma. Beda dia dengan berduanya. Ghayara dengan alif itu namanya farraqa yufariqu. Beda. Faqala al-khasru nafyun ghairul madhkur wa itsbatul madhkur. Yang namanya khasr itu adalah menafikan yang tidak disebutkan dan menetapkan yang disebut itulah. Wal irtisas qasrul khas menjadi khususihi fa yuqaddam lil ihtimam bihi. Kalau khasr itu menafikan yang tidak disebutkan, yang tidak dilafalkan itu dinafikan. Yang disebutkan itu justru yang dimantapkan. Tapi kalau al-ikhtisas qasrul khas min jihati khususi fa yuqaddam bil ihtimam bi. Kalau qasr sesuatu yang khusus itu diqasr. Yang sesuatu yang khusus itu disendirikan, diperhatikan karena kekhususannya, dan itu ditaruh di depan karena untuk lebih diperhatikan. Lalu kalau di iyyaka na'budu wa inna ma ja'a an-nafyu fi iyyaka na'budu lil ilmi bi anna qaili la ya'buduna ghairallah. Nah, kalau iyyaka na'budu, sebab orang yang mengatakan iyyaka na'budu itu dia tidak menyembah selain Allah. Walidha lam yatarid dzalika fi baqiyatil ayat. Oleh karena itulah tidak runtut, tidak kontinu, tidak konsekuen pada semua ayat seperti itu. Contohnya afa ghairu dinillah yabghun, yabghuna ghairu dinillah. Wal hamzal ingkar, karena hamzanya hamzal ingkari. Lazima ayakun al-munkar al-khasr la mujarradu baghyim ghairu dinillah. Karena ingkar maka masuk dalam hasr. Aliyatan dunallah turidun al-munkar. A-nya a-ingkar. Aliyatun Allah min ghairi khasrin. Entah apa makna khasr.
Yang namanya hasr itu adalah nafiyun ghairu madhkur, menafikan yang tidak disebutkan dalam kalimat, yang tidak terlafadzkan. Yang tidak terlafadzkan itulah yang hasr. Wa itsbat al-madhkur, yang tersebut itu yang madhkur. Innamal mu'minuna ikhwah, hasr dengan innamal mu'minuna, hanya ya, yang diisbat orang-orang yang tidak mukmin itu di hasr. Yang disebutkan al-mu'minun itu yang diisbat, hanya orang yang beriman, yang bermukmin lah yang bersaudara. Yang tidak selain beriman itu yang disebut ghairu madhkur. Sebelumnya. Jadi hasr itu adalah menafikan sesuatu yang tidak disebutkan di situ. Menafikan. Berarti yang ghairu mukminin itu di hasr. Itu hasr. Kemudian ditetapkan orang yang mukmin lah yang khusus orang mukmin lah yang bersaudara. Hasr. Ya, itu hasr. Nama mukminuna ikhwah. Wal ikhtisas qasrul khas min jihati khususihi fa yuqaddam bil ihtimam. Kalau ikhtisas seperti iya itu ikhtisas ya. Nak butuhkan itu mengkhususkan nak butuhkan yang khas Allah, itu lebih dikhususi ikhtisas. Wal ikhtisas qasrul khas min jihati khususihi fa yuqaddam bil ihtimam. Sudah khusus lebih dikhususi lagi. Caranya dengan mengedepankan. Innama ja'an nafyu fi iyyaka na'budu lil ilmi bi anna qailihi la ya'buduna ghairallah walidha lam yaturid dzalika fi baqiyati al-ayat. Orang yang mengatakan iyyaka na'budu itu adalah orang-orang yang memang khusus menyembah kepada Allah dan tidak yang menyembah selain Allah. Sudah khusus, lebih dikhususi lagi. Iya kak, nak butuhkah kami menyembah kamu, khusus kami menyembah kamu, orang-orang yang menyembah kamu. Lebih dikhususi lagi. Iya karena butuh. Iya karena butuh. Itu namanya qasrul khas. Jadi ikhtisas itu qasrul khas. Yang sudah khusus, lebih dikhususi lagi. Ngene-ngene gitu loh. Apa wong sing cukup terjemah terus apa sampai nyakiti tidak cukup orang yang mengatakan mari kita kembali pada Quran. Oke, kembali ya kembali, tapi harus didalami. Al-Quran harus belajar itu ya lewat kuncinya dalam hal ini, karena bahasa ya harus bahasa tidak cukup nahu sorok tol. Nahu sorok itu apa sampai gini
Kenapa kok didahulukan? Nah, nggak paham berarti ya. Kemampang ngomong. Secara struktur dalam Al-Quran itu ada maksud-maksud tertentu. Mesti ini ngono. Pak sembarangan kalamullah. Nah, itu yang perlu dibahas, Tanya Ustaz. Iya. Ini dalam konsep hamzah wasal itu kan biasanya kalau ada di tengah itu ada tapi tidak dibaca. Iya. Dalam ini Ustaz, ada bismillah dengan iqra bismi. Yang satunya di bismillah tidak disebut, tapi di iqra bismi alifnya ditulis cuma tidak dibaca. Oh iya. Itu pengaruhnya. Iya. Nah, sebetulnya hamzatul wasal itu ya tidak mempunyai makna apa-apa, hanya sauti saja. Karena tidak bisa dibaca, karena huruf Arab itu tidak mengenal sukun di depan, maka harus ada hamzah, namanya hamzah wasal. Dia tidak dibaca kalau memang sudah bisa dibaca, karena hanya wasal aja lain dengan kotak yang harus. Pada bismillah tidak ditulis karena sudah terlalu banyak, sudah kenal sudah, maka tidak usah lagi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang selalu diulang-ulang, maka tidak perlu lagi ditulis, karena bagaimanapun juga harus ditulis, harus dibaca dengan bismillah, tidak boleh dibaca lagi bismillah. Nah, dalam bismillah di situ sudah menjadi satu keharusan juga, harus dibaca bismillah, maka tidak usah ditulis dengan hamzah bismillah lagi. Ini coba dalam Iqra, bagi orang yang membaca surat Al-Iqra saja, kalau bismillah kan mau berbuat begini bismillah, mau begini bismillah, jadi akeh. Kalau Iqra enggak ya. Kalau Iqra enggak ada alifnya. Tidak masalah, itu hanya tulisan. Tulisan itu ijtihad manusia. Ijtihad manusia. Jadi alasannya cuma karena banyak saja. Iqra. Maka tidak perlu ditulis hamzahnya. Dan itu hanya tulisan aja. Ada ditulis dengan alif apa enggak sama aja. Dibaca bismillah. Karena terlalu banyak ditulis alifnya, sudah tidak usah bismillah, tikrar. Karena tulisan itu merupakan ijtihad manusia. Biyen kalau titik gak ono biyen itu. Syukur-syukur gak ono biyen itu. Berkembang. Nun, beda nun dengan tak, iya, sa itu gak ono. Ya dari maknanya. Sayan zilun, misalnya sayan zilu, tulisannya apa itu? Yasin, bengkong, ngingin mana? Bagaimana juga harus dibaca. Makanya yang terjadi pembunuhan Utsman itu apabila dia datang, karena ada titiknya, itu bisa dibaca Iqbal atau Uqtul. Itu kan fitnah. Bisa Uqtul atau Iqbal, sambutlah dia. Tapi tidak dibaca Uqtul, bunuh dia. Karena dulu titik itu tidak ada. Sayang zilu misalnya, tulisannya ini. Ya wis ngene dah. Pakaian ya. Oke. Wis ngene dah, kalau titik tidak ada. Sebaca apa ini? Nggak bisa enggak kalau tidak sayang jiwa. Ayo nggak bisa tidak. Maka hubungannya dengan makna itu dengan semantik sangat
sangat apa namanya sangat berat. Sayanzilu, satanzilu, bisa nggak bisa. Selain yang lagi nggak bisa. Kalau ganti roh ya sih. Bisa juga roh. Tapi apa artinya? Ayo, harus ada artinya. Saliko. Nggak bisa. Sekarang benar titik. Orang Arab bisa baca karena apa? Terkait dengan makna. Nah begini-begini kan ijtihad manusia. Ijtihad manusia. Ono alif ya kok ngurus. Banyak huruf yang ada tapi diucapkan tidak pada ada bahasa Inggris. Tak dibocok Fatimat kamu itu tak alif tak ya tak tapi dibaca seperti PVO seperti sase bahasa Perancis ini saset sase PVO perot PO udah tak mabuk. Ini karena titik tapi ya bisa diwajah warna. Ustaz, kalau kawasan atau wilayah Arabia kuno, Tihama, Hijaz, Kinana itu satu